Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan alur cerita film Indonesia terbaru berjudul The Shadow Stray 2024. Film ini banyak sekali direview oleh para youtuber-youtuber luar negeri karena filmnya yang keren. Dan seperti biasa, video ini mengandung full spoiler. Kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Dan jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film The Shadow Stray 2024. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kelompok gangster Jepang yang diketuai oleh kakek-kakek cabul bernama Oyabun. Ternyata mereka sedang berada di sebuah tempat terpencil dikarenakan mereka mendapatkan kabar jika ada yang mengincar nyawa Oyabun. Kemudian kita diperlihatkan tangan kanan si Oyabun yang kita panggil saja si Gondrong. Si Gondrong memberitahu jika orang yang mengincar nyawa Oyabun adalah sebuah kelompok rahasia seperti ninja bernama Shadow. Singkat cerita, si Oyabun yang ingin menggabrut wanita yang aduhai itu pun tiba-tiba karena terjadi keributan, si Gondrong dan pasukannya mengecek ke dalam dan hanya menemukan jasad Oyabun. Dan tak lama kemudian, si Hayabusa tersebut kembali datang dan mengulti mereka semua. Setelah anak buahnya mokat semua, si Gondrong pun terpaksa harus baiwan dengan si Hayabusa tersebut. Di tengah pertempuran, si Hayabusa tak sengaja menusuk si awewe tukang kabrut yang membuatnya tak fokus di dalam pertarungan. Akibatnya, dia pun tertembak oleh si Gondrong. Saat topengnya dibuka, ternyata Hayabusa itu adalah seorang wanita. Namun, tiba-tiba lampu mati. Kemudian datang lagi Hayabusa Skin Epic yang sepertinya dia adalah senior dari si Hayabusa Oren. Kemudian si Hayabusa Skin Epic pun membantai semua pasukan yang tersisa di sana. Setelah semua anak buahnya habis, si Gondrong harus baiwan kembali dengan si Hayabusa Skin Epic yang merupakan seorang wanita juga. Singkat cerita, si Gondrong pun kalah. Ia hanya bisa pasrah untuk mempertahankan harga dirinya dibantai secara hormat oleh Hayabusa yang kita kenal dengan Shadow. Setelah selesai, Hayabusa Skin Epic yang bernama Umbara pun membangunkan anak didiknya yang rupanya bernama 13. Atur nafasnya. Pelan. Di tengah perjalanan, Umbara kecewa dengan 13 karena tak bisa fokus saat menjalankan misi. Akibatnya, Umbara meragukan 13 untuk menjalankan misi-misi selanjutnya. Umbara yang ingin membawa 13 kembali ke fasilitas untuk pelatihan psikologi, namun hal itu memerlukan waktu yang cukup lama. Umbara dan teman-temannya berniat akan pergi ke Kamboja. Saat terbangun, 13 sudah berada di sebuah rumah susun dan ia harus meminum obat yang diberikan oleh Umbara. Scene berpindah di mana ia berkendara menggunakan motor RX King melalui jalanan Jakarta untuk ke tempat di mana telepon umum berada. Tiga belas menggunakannya untuk menelpon markas guna meminta instruksi dari Umbara. Namun, ia tak mendapatkan jawaban apa-apa. Sepulang dari jalan menuju ke kamar, ia pun melihat seorang bocil yang sedang menggotong ibunya yang tengah sakit-sakitan. Kalau khawatir lagi. Mama udah janji gak mau kerja sama dia lagi, Ma. Di malam harinya, 13 mendengar keributan dari luar yang ternyata berasal dari rumah si bocil itu. Terlihat ibunya bocil itu pun dibully oleh beberapa laki-laki yang ada di sana.
Di pagi harinya terdapat informasi jika ibunya si bocil ternyata sudah ditemukan tak bernyawa di kamar tidurnya. Si bocil yang bernama Monji hanya bisa bersedih, dan sudah 2 minggu ini 13 tak kunjung mendapatkan instruksi dari markas pusat, sehingga ia terlihat kebingungan saat 13 sedang memakan bakso. Tiba-tiba Monji si bocil datang meminta bakso yang tidak dimakan oleh 13. 13 yang peduli kepada si bocil itu pun bertanya mengapa ibunya bisa meninggoy. Kemudian Monji akhirnya bercerita kalau ia sayang sekali kepada ibunya. Di malam itu ibunya dibunuh oleh para pria-pria brengsek itu. Akibat dari kejadian di malam itu, Monji juga mendapatkan pukulan dari pria yang bernama Haga yang membuat matanya lebam. Kemudian 13 berniat untuk mengajak Monji ke kuburan ibunya untuk ziarah. Sesampainya di sana, ia menyampaikan isi hatinya kepada makam ibunya. Setelah itu, ia membawa Monji jalan-jalan berkeliling Jakarta dengan motor RX King. Scene berpindah di mana di suatu hari 13 tak lagi meminum obat yang diberikan oleh seniornya. Kemudian ia mendapatkan sepotong kertas dari Monji yang bertuliskan terima kasih kepadanya. Namun 13 curiga karena tak ada siapapun di dalam kamar Monji. Tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Jackie. Ia merupakan salah satu anak buah dari si Haga. Ia ditugaskan untuk mencari barang bukti di rumah Monji. Ia pun berhasil mendapatkan obat yang dipakai oleh ibunya Monji beserta uang yang ada di sana. Kemudian ia mencicip obat itu sedikit, dan tiba-tiba 13 pun muncul bagaikan jin ifrit. Ia bertanya di mana Monji, namun Jackie yang sok iye mencoba melawan. Alhasil 13 pun membuat Jackie babak belur. 13 pun meminta kepada Jackie agar dibawa untuk bertemu dengan si Haga. Jackie bercerita jika Haga beraliansi dengan Cagup Jakarta dan juga anaknya. Selain itu ada Haga bosnya si Jackie, lalu si detektif yang sempat berpapasan dengan 13 tempo hari yang bernama Prasetyo, dan juga si anak gubernur yang bernama Ariel, namun bukan Ariel Noah. Mereka bertiga ini sudah sohib jahanam karena mereka semua menjadi seorang penjahat sampai saat ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah klub milik Haga. 13 yang masih mencari keberadaan Monji pun lalu dibawa oleh Jackie untuk bertemu dengan Surya, anak buah si Haga. Awas kalau infonya nggak penting. Kunci pintunya. Dengan mudahnya 13 berhasil mengakses monitor CCTV yang ada di sana. Ia juga sempat menemukan video Monji. Scene beralih ke Jackie yang bertemu dengan si Haga. Ia pun ketahuan telah mencicipi obat milik Haga. Maunya gua. Kembali ke 13 yang sedang melihat Monji disiksa oleh Haga di tempat ini. Kau sendirian. Tentunya dengan skill pro player yang ia miliki, 13 dengan mudah menumbangkan si Haga menggunakan jarum, dan tak sengaja Haga pun ditembak oleh Surya. Surya pun kabur melarikan diri setelah terluka. Di perjalanan dengan mudahnya si 13 membantai semua pasukan si Haga yang mengadang. Pertarungan yang epik pun terus berlanjut hingga di lantai bawah. 13 bertemu lagi dengan si Surya yang kini membawa shotgun kopla. Namun dengan skill pro playernya, 13 berhasil melumpuhkan Surya bersama dengan pasukan yang tersisa di sana. Kemudian polisi pun datang, sehingga Surya pun kabur sementara Jackie dan 13 juga berhasil kabur dari sana. Takut dirinya akan diincar, Jackie pun mengusir 13. Bukan urusan gua. Prasetyo yang sedang melakukan interogasi mendapatkan kabar kalau temannya si Haga sudah mokat di tangan 13. Prasetyo pun bertekad mencari tahu siapa pelaku di balik penyerangan Haga ini. Dan dari CCTV, ia melihat muka 13 dan juga si Jackie. Prasetyo yang panik menelpon Ariel.
Si Ariel pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Kemudian bapaknya si Ariel memperingatinya bahwasanya dari masalah kecil yang ia buat, lambat laun pasti akan menjadi besar. Dan ternyata si Ariel telah menghamili ibunya si Monji, sehingga ia membunuhnya. Padahal si bapak sudah memperingatkan dia untuk tidak membunuhnya, karena pasti akan menjadi masalah besar di masa kampanye ini. Dan kini Monji disekap oleh Ariel. Tentunya ia disiksa terus oleh si Ariel, yang merupakan seorang psikopat bertopeng. Scene berpindah di hutan Kamboja. Umbara dan beberapa teman pasukannya tengah membereskan kekacauan yang ada di sana. Ternyata mereka tengah berhadapan dengan pasukan Shadow yang berkhianat, yang salah satunya adalah teman si Umbara dulu. Terjadi pertarungan antara mereka. Namun singkat cerita, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Umbara. Saat terpojok, temannya berkata kalau dulunya Umbara adalah orang yang sangat baik dan memiliki rasa kemanusiaan. Namun kini lihatlah Umbara yang sudah sangat berbeda. Dan di saat itulah Umbara melihat temannya itu tengah hamil. Dan sangatlah tak mungkin bagi seorang Shadow. Hal itu pun yang membuat Umbara terkejut. Tentunya dia hanya bisa membiarkan temannya itu pergi. Scene berpindah ke 13 di mana ia yang tidak bisa tidur. Kemudian ia pergi ke sebuah telepon umum dan menekan kode darurat untuk mengambil persenjataan yang tersembunyi di balik telepon itu. Di sisi lain, Jackie yang tengah merawat neneknya yang sedang sakit sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Di luar, ternyata Prasetyo dan pasukannya sudah menunggu di sana. Mereka siap-siap masuk untuk menginterogasi si Jackie. Dan dengan pedenya, Prasetyo pun langsung menginterogasi si Jackie dan menanyakan di mana keberadaan 13. Jackie yang sudah tak tahu keberadaan 13 di mana, tiba-tiba salah satu anak buah Prasetyo mogad dan entah siapa yang menembaknya. Namun ternyata semua itu adalah ulah dari 13 yang langsung memandai semua anak buah Prasetyo untuk menyelamatkan Jackie dan juga neneknya. Terjadi pertarungan yang epik di sana karena 13 menggunakan wajan panas untuk melawan anak buah Prasetyo yang menggunakan golok. Pada akhirnya 13 berhasil melumpuhkan semua anak buah Prasetyo termasuk Prasetyo yang ternyata culun. Untuk melindungi neneknya, Jackie terpaksa menyerang 13. Sehingga Prasetyo berhasil kabur menggunakan sebuah mobil. Kemudian 13 mencoba mengejarnya menggunakan motor RX King miliknya. Namun sialnya di tengah jalan tiba-tiba motornya mogok. Di sisi lain Prasetyo menelpon Ariel yang ternyata mereka sudah membuat suatu jebakan untuk 13. Alhasil si 13 berhasil tertabrak oleh si Ariel dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Prasetyo yang memiliki dendam kepada 13 karena telah membunuh si Aga pun shock iye dengan memprovokasinya sehingga membuat 13 yang sadar langsung mencolok mata Prasetyo. Akibatnya dia pun mongkat pada saat itu juga. Dan kini hanya tersisa si Ariel seorang. Di tengah perjalanan, temannya Umbara kecewa karena Umbara sudah ragu-ragu saat misi tadi. Di sana, Umbara juga mendapatkan laporan kalau 13 tengah membuat kerusuhan di Jakarta, sehingga mereka harus pergi ke sana untuk menangkapnya. Saat terbangun, 13 sudah disekap oleh Ariel dan juga Sorya. Ariel tak habis pikir mengapa 13 sangat peduli kepada Monji. Padahal anak bukan, adik bukan, saudara juga bukan. Ariel berkata kalau ia membunuh ibunya Monji karena ibunya Monji hamil karena ulahnya. Dan hal itu pasti akan mempertaruhkan reputasi ayahnya yang ingin menjadi gubernur. Saat Ariel ingin menghajar 13, si bapak pun datang. Ia melarang Ariel untuk menghajar 13 karena menurutnya ia bisa berguna bagi mereka. Si bapak menyarankan agar 13 digunakan untuk melakukan transaksi obat bersama dengan si Fufu Fafa, si preman codet. Dengan jaminan ia akan melepaskan Monji setelah transaksi itu selesai. Akhirnya 13 pun bertemu kembali dengan Monji yang sudah habis babak belur dibawa oleh Jackie. Di sana Monji berkata jika dirinya ingin makan bakso lagi bareng si 13. Singkat cerita mereka pun dibawa menuju ke sebuah tempat transaksi.
Kemudian Ariel memerintahkan 13 agar mengganyang si Fufu Fafa setelah transaksi itu selesai. Ayo, ayo gayang fufu papa, gayang fufu papa, sekarang juga semua. Ayo, ayo gayang fufu papa. 13 kemudian disuruh untuk mengantarkan obat tersebut. Sementara anak buah Fufu Fafa kembali mengecek obat tersebut yang hasilnya sangat mantul. 13 kembali mengecek uang tersebut lalu membawanya menuju ke Ariel. Ariel langsung memberikan sebuah pistol kepada 13. Yang di saat itu juga Jackie sadar kalau Monji telah meninggoy. Ia pun langsung berteriak yang membuat 13 langsung kebingungan harus melakukan apa. Karena tahu dirinya diserang, Fufu Fafa pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Saat itu dengan sengaja Jackie membuka pintu mobil yang membuat si bapak meninggoy tertembak anak buah Fufu Fafa. Hal itu membuat Ariel menggila akibat bapaknya mati. Ariel yang dipenuhi amarah pun terus melancarkan serangan kepada pasukan Fufu Fafa. Hingga akhirnya ia bisa menghabisi Fufu Fafa. Apaan lu syaitan? Dan saat itu juga 13 datang mengemudikan mobil bagaikan Mamang Dominic. Ia kemudian membantai semua pasukan si Ariel hanya dengan menggunakan mobil. Bahkan mereka sempat beradu mobil dan bayuan tangan kosong pun terjadi di antara mereka. Singkat cerita, bayuan itu pun dimenangkan oleh 13 karena skill pro playernya. Namun saat itu, Sorya yang ternyata masih hidup kemudian dia ditabrak oleh si Jackie. Setelah selesai, Jackie dan 13 pun pergi sambil membawa jasad Monji pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saat terbangun mereka sudah ditangkap oleh Umbara dan kedua temannya. Bapak ketua pun marah kepada 13 karena sudah membuat kerusuhan di Jakarta. Ia menyuruh Umbara agar menghabisi 13. Jackie pun mokat dibunuh oleh si Troika dan 13 pun berhasil kabur dari sana. Kemudian 13 bersembunyi di balik tiang gudang sembari melepaskan ikatan tangannya. Namun tiba-tiba Troika dapat menemukannya dan terjadi pertarungan yang sangat sengit antar sesama anggota Shadow. Halah, si codot mah beraninya sama cewek doang. Namun dengan kekuatan goibnya akhirnya 13 berhasil mengalahkan Troika. Setelah menghadapi Troika, 13 harus menghadapi hujan peluru yang dilontarkan oleh Umbara. Kemudian 13 terjebak di dalam sebuah ruangan, namun dirinya berhasil kabur menuju ke belakang kabin pesawat. Umbara kemudian mengecek kabin pesawat itu dan akhirnya pertarungan antara guru dan murid pun terjadi. Terlihat gaya bertarung mereka pun sama persis karena mereka sendiri adalah guru dan murid. Namun betapa membagongkannya stamina 13 karena dari awal film hingga sekarang dia masih saja baku hantam. Dengan tekad bajanya, 13 akhirnya berhasil mengalahkan mentornya sendiri dengan meledakkan bom paku yang ada di dada mentornya itu. Melihat muka muridnya itu, Umbara akhirnya tersadar dan 13 berhasil membunuh si bapak-bapak yang so iye itu. Di saat itulah terungkap jika dahulu kala ibunya 13 mati terbunuh oleh si Umbara itu sendiri. Karena kasihan melihat 13, ia akhirnya membawa 13 dan menjadikan muridnya. Dan ternyata nama asli dari 13 adalah Naomi. Setelah selesai, 13 pun menguburkan jasad Monji di samping makam ibunya. Dan saat dirinya istirahat, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh beberapa pasukan Shadow yang dipimpin oleh seorang wanita bernama 14. 14 ini memiliki dendam kusumat kepada 13 dan ingin membunuh 13 agar dirinya bisa naik pangkat menjadi 13. Tak lama kemudian datang Power Ranger hitam yang pakai helm full face dan sepertinya dia datang untuk membantu 13. Kemudian 14 memutuskan pergi dengan cekikikan bagaikan kuntilanak malam Jumat Kliwon.
Dan ternyata orang yang memakai helm full face itu adalah Kang Yayan atau Master Murai alias gurunya Umbara dulu. Master Murai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga 13 saat ini dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari The Shadows Die 2024. Gimana, cukup menegangkan bukan? Siapa sangka jika Indonesia bisa membuat film sebrutal dan sesadis ini. Film ini juga ramai dibicarakan dan direview sama YouTuber luar. Dan menurut Mimin, film ini cocoklah dikasih rating 8,5/10. Dan kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek and see you the next video. Bye bye.